Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Adri Priyata Bangun dengan NPM 2235100076. Saya Jonathan Fieris Sembiring dengan NPM 2235100090. Pertama, sistem kelayakan teknik. Pengembangan sistem ini digunakan dengan metode System Development Life Cycle. Metode tersebut untuk membuat program yang memenuhi kebutuhan klien dan memberikan gambaran yang jelas. Metode SDLC, sistem ini menggunakan model SDLC waterfall atau air terjun, sering disebut model sequential linear atau classic life cycle. Metode digunakan karena lebih sederhana dan mudah digunakan. Selain itu, cocok untuk skala kecil. Kedua, bagi tergeser kontol. Ulang mah. Bagi gini. Lo udah bisa aja menang. Minggu apa sih sana? Berarti lah kak mencegah geser ya. Apa ya? Bisa kali sepotong. Lo nggak tarik, nak lo aku bisa jangan rekam ini. Bener. Hari ini Pakai putih. Gini ku. Di sini saya akan menjelaskan sistem kelayakan. Pertama, kelayakan teknik. Pengembangan sistem ini digunakan dengan metode System Development Life Cycle atau SDLC. Metode tersebut untuk membuat program yang memenuhi kebutuhan klien dan memberikan gambaran yang jelas. Metode SDLC sistem ini menggunakan model SDLC waterfall atau disebut air terjun. Sering disebut model sequential linear atau classic life cycle. Metode digunakan karena lebih sederhana dan mudah digunakan. Selain itu, cocok untuk skala kecil. 2. Kelayakan ekonomi. E-sport adalah olahraga digital yang berkembang dari sebuah kompetisi game. Fenomena e-sport mulai memancing di semua kalangan usia untuk bermain game online, mulai dari gamers, media, maupun perusahaan besar yang tidak bergerak di bidang e-sport. Membuat game ini menjadi cabang olahraga elektronik dari berbagai negara dalam fitur turnamen akhirnya membuat game ini semakin menantang. Minat yang tinggi pada game ini membuatnya menjadi bisnis. Para pemain game ini dapat membeli item yang dipakai untuk memenangkan permainan, dan item dapat meningkatkan kemampuan aktor dalam game itu sendiri. Maka item dapat diperjualbelikan kepada pemain game tersebut. Kelayakan organisasi. Dari sudut pandang organisasi, proyek ini memiliki risiko atau kesulitan pemahaman yang rendah. Para eksekutif analis mempunyai minat yang luas terhadap pengembangan operasi aplikasi ini. Sistem konsumen internet dan penggunaan aplikasi ini diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dalam hal pendapatan mahasiswa, dan mahasiswa juga diharapkan mendapatkan kenyamanan atas data tersebut. Kebutuhan fungsional sistem. 1. Autentikasi pengguna. Memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang valid, seperti ID pengguna dan kata sandi. 2. Pilihan pembayaran. Menyediakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer, bank, dompet digital, atau voucher untuk melakukan top up. 3. Manajemen saldo. Menampilkan saldo akun pengguna dan memungkinkan mereka untuk menambahkan nilai ke dalam saldo tersebut sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. 4. Riwayat transaksi. Menyediakan riwayat lengkap transaksi top up yang telah dilakukan oleh pengguna, mencakup waktu, nilai top up, metode pembayaran yang digunakan. 5. Konfirmasi transaksi. Memberikan informasi kepada pengguna setelah top up berhasil dilakukan, termasuk informasi tentang jumlah nilai yang ditambahkan ke akun mereka. 6. Opsi notifikasi. Memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan notifikasi, misalnya melalui email atau pesan teks, untuk memberitahu mereka tentang status transaksi top up. 7. Sistem keamanan. Menyediakan keamanan yang cukup untuk melindungi data pengguna, termasuk informasi pembayaran, dan mencegah kasus yang tidak sah bagi pengguna. 8. Dukungan pelanggan. Menyediakan layanan dukungan pelanggan yang responsif jika pengguna mengalami masalah saat melakukan top up, seperti bantuan teknis atau pertanyaan terkait pembayaran. 9. Integrasi platform. Memastikan bahwa sistem top up dapat diakses dan digunakan dengan mudah melalui berbagai platform, termasuk aplikasi seluler, situs web, atau konsol permainan. Kebutuhan non-fungsional sistem. 1. Kinerja sistem harus responsif dan mampu menangani jumlah pengguna yang besar dengan kecepatan yang baik sehingga proses top up dapat dilakukan tanpa jeda yang signifikan. 2. Keamanan. Melindungi data sensitif
pengguna dan informasi pembayaran dengan menggunakan inskripsi yang kuat dan standar keamanan yang tinggi untuk mencegah serangan dan kebocoran data. 3. Ketersediaan. Menjamin ketersediaan sistem yang tinggi sehingga pengguna dapat melakukan top up kapan saja tanpa terganggu oleh downtime atau maintenance yang lama. Skalabilitas. Sistem harus dapat ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan pertumbuhan atau permintaan top up yang mengurangi kinerja. 5. Kepatuhan regulasi. Mematuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku dalam industri pembayaran seperti PCI DSS untuk melindungi informasi pembayaran pengguna. Maintainability. Sistem harus mudah dipelihara dan diperbaiki tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan, termasuk kemampuan melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan fungsional. 7. Toleransi kesalahan. Mampu menangani kesalahan transaksi atau sistem dengan baik, seperti memberikan notifikasi atau memulihkan transaksi yang terganggu karena alasan teknis. 8. Pengalaman pengguna. Menyediakan antarmuka yang intuitif dan ramah penggunaan, memudahkan pengguna untuk melakukan top up dengan mudah tanpa perlu proses yang rumit. 9. Performa cross-platform. Memastikan konsistensi dalam performa sistem pada berbagai platform yang didukung, termasuk perangkat seluler, komputer, dan konsol game. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagramnya. Sebelum itu, saya akan mengenalkan use case diagram kami. Diagram ini adalah diagram use case untuk sistem e-commerce yang menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Terdapat 3 jenis pengguna utama, yaitu konsumen, member, dan juga admin. Di sini konsumen hanya bisa melihat produk dan mendaftar untuk menjadi member. Setelah menjadi member, pengguna bisa mengisi keranjang, melakukan pembayaran, dan berkomunikasi dengan admin. Admin memiliki akses penuh ke sistem, tetapi mereka harus login terlebih dahulu sebelum mengolah data dalam sistem. Ketika member mengisi keranjang dan melakukan pembayaran, sistem akan mencatat transaksi tersebut di dalam penjualan. Seorang admin juga bisa mengelola transaksi dan laporan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Beberapa fitur dalam sistem ini saling bergantung, yang ditunjukkan dengan tanda include. Kesimpulan yang akan saya berikan di sini, diagram ini membantu kita memahami bagaimana sistem bekerja dan siapa saja yang bisa mengakses fitur tersebut. Dengan adanya diagram ini, kita bisa lebih mudah merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian ada activity diagram. Di sini, seorang konsumen akan melakukan registrasi, login, kemudian dari registrasi, kita akan diminta untuk memverifikasi, yang akan menampilkan periksa dan ID pass, yang akan mengarahkan kita ke login. Kemudian setelah verifikasi kita bisa masuk ke daftar menu. Kemudian di daftar menu kita bisa mengisi keranjang kuning. Dari keranjang kita bisa mengelola produk, melakukan pembayaran. Dari pembayaran kita akan melakukan kelola transaksi. Setelah itu kelola laporan, lalu akan browser. Kemudian ada kandidat proses. Aktor member. Keterangan, salah satu karyawan dari sistem ini adalah member. Member ini berfungsi sebagai agen untuk menghubungkan customer dengan admin. Selain itu, member juga membantu proses top up lebih cepat. Yang kedua ada admin. Admin adalah pihak yang mengelola data pada sistem, baik data barang, customer, member, dan data barang. Yang ketiga ada customer. Customer ini adalah pelanggan dari sistem yang dibuat. Customer akan membeli produk yang ditawarkan oleh sistem. Customer bebas memilih produk yang ada pada sistem. Kemudian ada kesimpulan, sistem top up game yang dikembangkan masih belum sempurna pada umumnya karena minimnya pengalaman mahasiswa di bidang ini. Kedepannya diharapkan sistem ini mampu berkembang agar bisa bersaing di pasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Terima kasih.